Pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, suyanto.id. Ayo dukung kita supaya channel ini tetap eksis bersama Anda untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang bersama anggota DPR RI, Komisi 10. Beliau adalah Bapak Ferdiansyah, SEMM. Beliau merupakan anggota DPR tersenior untuk saat ini. Dan mengapa begitu? Karena beliau sudah menjadi anggota DPR selama 5 kali periode sejak 1999 sampai 2024 nanti. Sejak 1994 itu mungkin para pendengar ada yang belum lahir. Jadi luar biasa beliau. Waktu jadi anggota DPR beliau adalah paling muda dan sekarang paling senior. Pengetahuan, pengalaman luar biasa. Nah, saudara, kalau video ini bisa sampai ke gadget-gadget Anda, ini adalah berkat sentuhan kreatif inovatif, guru kreatif inovatif, yaitu Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Nah, kita kali ini akan bincang-bincang dan menemui para mahasiswa PPG Prajabatan dan juga para calon mahasiswa PPG Prajabatan. Bagaimana PPG di mata parlemen, di mata anggota DPR, prospeknya seperti apa. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ferdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mas Seto? Apik toh? Ya, nggih Mas. Dalam stansa saya pisan. Udah lama kita nggak jumpa-jumpa lagi nih, nggak ngobrol nih. Iya Mas, nostalgia Mas. Ketika di Iya. Komisi 10 kita rapat dengan jenengan sampai jam 12 malam, sampai para istri itu galau. Pada kemana ini suami-suaminya, ternyata disandra oleh Mas Ferdi di Komisi 10. Ya, Mas, habis bahas triliunan masa sebentar-sebentar kan harus ya, lama membahas triliunan. ya betul Mas. Terima kasih didukung. Saya waktu itu juga sangat setiap malam nggak bisa tidur karena diminta menghabiskan dana 23 triliun. Jadi kadang-kadang sampai Senin ini ya nggak apa-apa lah, demi kebaikan bersama. Nah, Mas, ini pemerintah ini memang serius, Kementerian Pendidikan terutama, untuk mengganti guru pensiun yang jumlahnya 80 juta. Hampir setiap tahun itu. Sekarang sudah merekrut PPG Prajabatan sudah 2 gelombang. Gelombang pertama adalah sudah sekarang ada 17.000. Gelombang kedua ini sedang akan tes wawancara. Yang ikut sudah 28.000 yang mau tes wawancara ini. Luar biasa ini. Nah, tapi mereka itu pertanyaannya kepada suyanto.id selalu, apa status kami nanti setelah PPG Prajabatan? Nah, pertanyaannya untuk bisa didengar perlu support dari panjenengan sebagai anggota Komisi 10. Itu apakah sudah ada pembicaraan mengenai mau diapain sih itu nanti setelah lulus? Tapi yang jelas mereka akan dipekerjakan tentu untuk mengganti yang pensiun itu. Gimana di parlemen Mas, di Komisi 10 Mas? Iya, makasih Mas Seto. Aduh, ini pertanyaannya klasik tapi berulang-ulang dan sangat ditunggu kepastiannya. Ini jadi kalau ibaratnya nih, kalau pertanyaan yang disampaikan Mas Seto ibarat mobil tahun 35. Tapi selalu dicari-cari. Betul, harganya lama mahal. Mahal-mahal. Jadi gini Mas, jadi prinsipnya gini dulu. Kan apa yang tertuang di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 dan Undang-Undang Guru dan Dosen itu kan jelas. Namanya TPG itu ada. Kaitan dengan TPG ada, tunjangan profesi guru. Berarti harus ada pendidikan untuk sebuah orang yang akan menjadi guru. Yang tadi Mas singgung adalah namanya PPG, Pendidikan Profesi Guru. Itu kami jamin dan kami dengan segala
perjuangan tetap kita minta harus ada. Nah, kenapa PPG ini? Karena ini profesi, tidak bisa orang selesai sekolah langsung guru. Bahkan dulu saya ingat sekali zamannya juga termasuk zamannya Mas Yanto ya, dengan Pak Fasli Jalal dan beberapa dirjen, kami menyatakan PPG ini agak sedikit backward kan, jadi PPG ini mau dibikin including di sekolah tersebut atau excluding di luar sekolah tempat dia mengambil kesarjanaannya. Waktu itu kami menyarankan sebagai anggota DPR RI lebih baik including aja, nggak 2 kali kerja. Begitu dia mendapatkan gelar namanya sarjana pendidikan, udah ditambah di situ, dia tidak keluar langsung PPG-nya di situ juga, cuma melibatkan OP, organisasi profesi. Kenapa melibatkan OP? Supaya juga dalam konteks ini melibatkan masyarakat, karena dia akan menjadi supaya juga berbaur budayanya, karena dia akan bergabung nantinya kepada organisasi profesi, karena dia sudah menjadi profesi guru. Nah, pertanyaan yang tadi adalah menarik. Apabila dia sudah ini, akankah ditempati? Nah, ini pertanyaan mendasar juga. Yang pertama gini, Mas, kami sudah kemarin mengulangi. Jadi kembali lagi yang kayak contoh soal penyebutan rekrutmen PP P3K itu 1 juta. Pertanyaan saya, apakah sudah diformat? Ini bicara sebelum raker, waktu itu tanggal 10, makanya kita tanggal 3 kita undang dengan Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen. Kenapa? Seharusnya berkoordinasi Direktur Jenderal ini, 2 ini berkoordinasi atau ngobrol atau diskusi mendalam. Nah, artinya apa? Kebutuhan guru itu dihitung. Misalnya, Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen ini memformat SD kecil, SD sedang, SD besar itu berapa? Misalnya yang 6 lokal ini berarti harus ada 6 guru plus 1 kepala sekolah, berarti 7 guru plus 6 guru plus 1 kapsek. Kalau SD sedang berapa? SD SMP SD besar berapa? Nah, dikali 158.000 sekolah. Jadi ini yang dibutuhkan. Nah, terkait dengan tadi pencetakan PPG-nya, Mas. Jangan overload. Menyesuaikan jumlah. Nah, itu tugasnya si Direktur Jenderal guru dan tenaga kependidikan. Jadi tidak hanya gurunya saja, juga tendiknya juga harus dihitung berapa butuh pustakawan, berapa butuh laboran. Nah, itu harusnya diformat. Nah, itu sampai jenjang SMP, SMP kecil berapa, SMP sedang berapa, SMP sampai SMA dan SMK, serta SLB. Nah, ini hati-hati SLB. Wah, ini SLB formatnya beda lagi kan. Nah, ini juga sumber orang yang akan menjadi guru-guru SLB harus kita perhatikan, jangan sampai nanti makin lama makin nggak ada. Terus siapa yang mau didik saudara-saudara kita yang ada di SLB itu? Kalau tidak ada sumber rekrutmennya, ini juga menarik. Jadi kembali lagi, Mas Rodi, itu kami posisinya adalah sangat mendukung bahwa PPG itu diperlukan. Karena TPG ini juga ada kan. Nah, TPG itu nanti harus dibagi beberapa klaster lagi. Tidak hanya mengenai yang terpencil, untuk yang mungkin yang berat, tapi juga ada namanya harus ada namanya tunjangan penugasan khusus, TPK, TPKG, jadi tunjangan pendidikan khusus guru. Kenapa? Kalau satu saat, ya, amit-amit ini ya, misalnya ada bencana di suatu daerah yang mengakibatkan ya banyak yang mungkin berhalangan tetap guru-guru kita, berarti kan harus ada supply dari luar ikut membantu. Tunjangan apa Mas tadi sampai istilahkan TPKB? TPKG, jadi tunjangan penugasan khusus guru. Kenapa? Dia sifatnya kan dadakan, Mas. Kayak tentara, ada masalah turun kan. Ya,
itu kan, dan itu waktunya bisa lama. Kalau misalnya bencana itu kayak nanti katakan bencana alam itu bisa mengakibatkan rusak permanen, berarti kan diperlukan katakanlah untuk revitalisasi ini, rehabilitasi ini yang butuh waktu 3-4 tahun, berarti si guru tersebut harus bertugas di situ sampai 3-4 tahun. Belum lagi bagi provinsi dan kabupaten yang sedang menyiapkan, guru-gurunya juga butuh lagi kan 4-5 tahun untuk orang bersekolah mengambil strata satunya kan. Ya, Itu betul. Nah, Mas, ya, yang sekarang sudah berjalan ya. PPG Prajabatan. Di samping ada juga PPG dalam jabatan. Yang dalam jabatan itu adalah untuk guru-guru honorer dan guru-guru kita yang 200.000 belum memenuhi syarat, itu antara lain. Yang PPG Prajabatan yang khusus untuk mengganti pensiun, apakah sudah ada pembicaraan di Komisi 10, Mas, mengenai misalkan anggaran tunjangan mau diapakan dia setelah lulus tahun 2023 misalkan saja. Sudah ada belum, Mas? Ya, lagi-lagi ini sudah selalu dibicarakan. Cuma lagi-lagi kami pertanyakan data, Mas. Oke. Benar nggak yang pensiun sekian? Ya kan? Supaya apa tadi? Supaya para LPTK, baik negeri maupun swasta, nyatakan juga jangan terlalu overload. Nah, Ya kan? oversupply ya. Oversupply. Hmm. Jadi demandnya berapa, supply-nya berapa. Jangan sampai ini juga akhirnya membuat pencitraannya kurang baik bagi LPTK. Oh, penyebab pengangguran. Nah, ini kan hati-hati kalau bisa nanti salah satu penyebab pengangguran adalah LPTK karena nyetak para calon gurunya banyak banget. Kan Hmm. salah lagi. Ya. Nah, jadi kembali lagi tadi yang dipertanyakan Mas, apakah sudah ada? Sudah kita bicarakan. Nah, soal mekanisme, justru saya mohon ya evaluasi dan minta saran. Sekarang sebaiknya, kalau menurut saya sih, mohon ini tetap mau yang in service dalam jabatan atau jabat. Ini soal tempatnya, Mas. Ya. Tempatnya lebih baik itu di LPTK. Jangan ini kan ada keinginan dari Kemendikbud mau dilakukan oleh non LPTK. Mungkin Mas Yanto sudah dengar kan? Ya. Ya, itu jangan tempatnya di LPTK. Mau LPTK manapun, mau negeri swasta monggo, tapi harus LPTK. Dia harus perguruan tinggi yang melaksanakan. Ya. Kenapa demikian? Karena dia kan akan ada budaya, ini menarik. Ada budaya yang akan terjadi transformasi budaya untuk dia menjadi guru. Kan gitu. Nah, sekarang diskusinya waktunya berapa sih? Nah, ini kami mohon masukan sama Mas Yanto. Kita Ya. evaluasi apakah selama ini PPG yang in service evaluasinya harus seperti apa supaya nanti lebih optimal, dan PPG yang memang fresh from the oven. Nah, ini coba menurut Mas Yanto gimana? Ya, ini Mas, saya kira pendidikan profesi itu memang tracknya sudah oke, dalam arti ada pre-service dan ada pre-service dan in-service, ada daljab dan ada prajab. Ini sudah Ya. oke. Tapi persoalannya adalah bahwa eh, sebetulnya di kementerian itu kan ada hal yang agak menurut saya kurang tepat ya. Yang sekarang ini kurikulum PPG Prajabatan itu justru dikendalikan oleh Direktorat Jenderal GTK. Padahal dia itu harusnya sebagai user, bukan sebagai produsen. Nah, sekarang bertindak seolah-olah sebagai produsen. Harusnya didikti, Mas, yang menyelenggarakan itu, yang mengendalikan kurikulum dan sebagainya. Karena perguruan tinggi itu kaitannya secara fungsional adalah ke dikti. Nah, perkara apakah tadi pendidikan profesi guru itu ditempuh dengan konsekutif atau concurrent, itu menurut riset di dunia tidak ada yang konklusif bahwa yang concurrent juga memiliki kelemahan, yang kemudian
yang konsekutif juga memiliki kelemahan. Yang konsekutif itu misalnya kita mendidik tamatan perguruan tinggi umum itu di PPP kan, dan ini sedang terjadi, Mas. Sedang terjadi di Prajabatan. Misal tamatan Fakultas Hukum, Fakultas Fisipol jurusan Sosiologi, kemudian Fakultas Budaya jurusan misalnya aja seni dan sebagainya itu sudah mulai ada, walaupun jumlahnya tidak banyak yang ikut ke situ. Nah, ini juga ada pro kontra dalam arti masing-masing membawa kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kemudian yang concurrent yaitu LPTK mendidik calon guru dan juga dididik di situ PBBG-nya. Itu juga ada kelemahan dan kekurangan. Kekurangan yang menyolok ialah LPTK kan tidak punya misalkan jurusan pariwisata, jurusan kimia, jurusan pendidikan kimia ada, misalnya jurusan keperawatan, misalnya jurusan pertanian, jurusan kehutanan itu diperlukan sehingga perlu mendidik yang dari luar. Jadi menurut saya PPG itu memang kerja bareng banyak institusi. Memang saya tahu ada tren untuk PPG sertifikasi guru itu akan diberikan oleh sekolah penggerak semacam itu. Nah ini kan upaya untuk membuat legitimasi supaya program yang awal itu ada tempatnya di sekolah penggerak, kemudian guru penggerak. Organisasi penggerak. Ya, guru penggerak diberi tempat ke pembubaran P4TK, dijadikan balai besar supaya tempatnya ada di situ. Jadi guru penggerak tidak kelundang-landung, tidak memiliki tempat untuk kumpul. Menurut saya itu kalau LPTK sampai tidak diberi kewenangan untuk memberikan PPG itu kemunduran, Mas. Karena kalau memang LPTK itu dipandang tidak mampu, ya diberdayakan. Bukan modelnya itu dipandang nggak mampu, tidak ada evaluasi, ganti. Jadi semangatnya itu tidak ada capacity building. Ini kan, menurut saya begitu, Mas. Gimana, Mas Ferdi? Iya, kalau kayak gitu pemetaannya, Mas. Ya. Jadi bagi LPTK yang tidak memiliki prodi, misalnya salah satu misalnya contoh tadi disampaikan Mas Yanto pariwisata, ya kita cari perguruan tinggi yang punya prodi pariwisata, Mas. Ya, tuh. Nah, terus misal tadi nggak punya, kalau untuk SMK pertanian gitu ya, kita taruh di yang punya prodi pertanian, tapi saya lebih concern tetap melalui perguruan tinggi. Ya, setuju ya. Tapi kita harus melibatkan OP aja, organisasi profesi. Tugas organisasi profesi itu jadi seolah-olah ngejemput. Ya. Begitu selesai dijupuk kan. Nah, dijupuk itu jadi dia menjemput. Nah, ya. Sebelum dijemput supaya nyeplak biar enggak tuh. Nah, itu dia ikut dilibatan dalam konteks pendidikan profesi karena dia ada masuk dalam komunitas profesi guru kan gitu, Mas. Ya. Oke. Jadi kalau saya sih gitu lebih baik kita memetakan dulu yang disampaikan Mas Anto itu bagus. Dan nanti tetap melalui mau yang in service kayak mau apa tetap harus lewat PPG perguruan tinggi, tinggal PPG perguruan tinggi yang memiliki prodi-prodi dan melibatkan OP supaya nanti nyambung gitu, Mas. Ya, oke. Nah, Mas, ini pertanyaan terakhir, Mas. Ya. Jenengan kan sangat concern dengan guru ya. Gimana? Para PPG Prajabatan ini kan harus dikasih tunjangan yang pasti. Gimana? Perlu nggak itu, Mas? Ya, saya sedikit mau bikin pernyataan dulu untuk proses PPG dulu ya. Oke. Saya ingin memberikan masukan dalam PPG ini supaya ada tahapan bahwa dia yang dalam mengikuti PPG itu benar-benar passionnya di guru. Oke, ya. Ya kan? Nah, makanya kalau Mas tanya, kok Mas tekan 5 periode mau 6 periode ya itu karena saya punya passion yang luar biasa dalam dunia legislatif. Nah itu dia, jadi passionnya ini kan minat dan bakatnya, hasratnya, kemauan yang tinggi itu harus dulu. Jadi
dan BPG tolong nanti kita bersuarakan sama-sama Mas, harus Ya. ada suatu tahapan yang membuat dia benar-benar dalam hidupnya ini nggak ada pilihan ya kecuali dia jadi guru. Kenapa? Udah waktu semester pertama daftar kan dia udah Hmm. sadar ingin menjadi masuk dalam prodi pendidikan yang nanti berakhir pada menjadi calon guru. Nah, Oke. jadi kalau dia ikut ke PPG berarti kan sudah sadar benar dan waras benar dia ingin menjadi guru. Nah, cuma gurunya ini passionnya harus dioptimalkan kan. Nah, itu Mas kelihatannya itu sudah diakomodasi Mas. Dengan wawancara itu materinya antara dilihat passionnya, motivasinya, pengetahuan, pedagoginya dan sebagainya. Insya Allah ya cuman masalahnya apa filternya itu baik atau tidak saya kira. Nah, Waduh. ya Nah ini kembali kalau wawancara, nah ini menarik Mas. ya ya Bukan Mas. ngecilin ngecilin yang sudah berlangsung tidak, tapi untuk mengoptimalkan juga libatin untuk juga pembaruan. Misalnya nih, bukan saya karena pernah di personalia Hmm, 10 tahun sebelum saya di mana sebelum di DPR, tapi juga harus si pewawancara itu ngelibatin orang-orang profesional misalnya Ikatan Manajer Personalia Indonesia. hmm, Kenapa ini jago-jago Mas untuk ya mengulik menggalinya itu kan. ya Nah, nah, ini kan kita yang perlu kita tanamkan ininya ya Mas, apa hmm, peningkatan hasratnya itu. Dia sudah berhasrat tapi gimana hasratnya itu yang 6 jadi 9. ya oke. Jadi waras pisan jadi gurunya kan gitu kan. Jadi gurunya waras pisan. Nah, gitu. Tadi Ya. pertanyaan gimana Mas? Pertanyaan tadi yang itu. Dan apa tunjangan itu loh perlu diatur kan tunjangan Oh mereka. iya dong, ya. Loh kan sekarang dalam konteks payung hukumnya kan baik di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang masih existing dan Undang-Undang Guru dan Dosen yang masih existing kan udah dijamin. Ya Nah, oleh karena itu penjabarannya yang kita coba kita koreksi bersama ini Mas. Kita lihat penjabarannya baik itu yang ada di mungkin ada di PP atau Perpres maupun Permendikbud, Ristek. Kita sama-sama mencermati kalau ada ya harus ada orang itu masih undang-undangnya berlaku semua, kalau enggak dia pelanggar undang-undang dong. kan Tidak sudah ingin biasa dilakukan kan. melanggar kan sudah biasa. Oh, enggak, kalau melanggar kalau kita nggak bisa kasih hukuman mungkin insya Allah Gusti Allah ngasih hukuman Mas. Ya oke lah. Baiklah Mas Ferdi dan para peserta PPG para jabatan, inilah dukungan DPR. Ini dukungan Mas Ferdi sebagai anggota DPR yang sudah 5 periode berada di Baru Mas, jangan ya, sudah Mas, baru Mas. ya gimana Mas? Berapa? Gimana? Jangan yang sudah 5 periode tapi yang baru 5 periode. Baru 5 periode. Oh ya. Mohon maaf. Nanti Mas Ferdi ini akan menuju ke inilah anggota DPR yang paling senior baru 5 periode dan akan menuju 6 periode. Gitu Mas. Iya. Amin. Kita doakan. Ya, kita doakan. Terima kasih Mas Ferdi ya sudah Sama-sama. kami dan bersama guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Yanto sehat selalu. Amin. Makasih Mas.